Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan BM Bandar Serike. Sekali lagi kita bertemu dalam kebaktian online kita pada pagi ini, pada minggu ini. Oke, shalom damai sejahtera Allah untuk semua kita dimanapun kita berada saat ini. Tuhan menyertai kita, Tuhan memimpin kita, dan Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan Immanuel. Oke, seperti biasa sebelum kita mulakan acara kebaktian kita, sebelum kita berdoa, mari kita lihat sedikit petikan firman Tuhan yang diambil dalam Mazmur 115. Mazmur 115 bermula daripada ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-13. 3 ayat saja. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah penolong, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Tuhan telah mengingatkan kita, Ia memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Oke, saudara-saudari dalam kasih Tuhan kita, Tuhan mau setiap pribadi kita yang mengenalnya, yang mengaku Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, supaya kita sentiasa takut akan Tuhan. Kita menuruti kehendak-Nya, menuruti firman-Nya, melakukan segala rencana Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan bagi kita. Oke, lakukanlah. Oke, karena begitu besar kasih Tuhan akan kita yang takut akannya, karena Dia adalah pertolongan bagi kita. Tuhan adalah perisai bagi seluruh kita yang takut akannya. Dia memberkati bangsa Israel, kaum Harun, kaum Israel, dan kita yang berandal pada Tuhan. Amin. Ayat yang 13, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Oke, Tuhan memberkati kita, keluarga kita, anak-anak kita, ibu bapak kita, dan semua sekali kita yang takut dan berandal pada Tuhan. Kunci petikan Tuhan yang kita baca pada pagi ini adalah supaya kita takut akan Tuhan dalam keadaan sekarang ini. Bukan kita terus terkongkong, bukan kita terus terbeban, bukan kita terus takut pada COVID-19, tetapi haruslah kita tetap takut akan Tuhan, karena Dia akan memberi pertolongan. Dia memberi pertolongan kita dan Dia adalah perisai kita. Oke, ini sedikit firman Tuhan yang kita kongsi pada pagi ini, yang petikan. Oke, mari kita berdoa. Serahkan secara kebaktian kita, setiap pribadi kita dimanapun kita berada. Pagi ini kita percaya Tuhan hadir. Walaupun kita di rumah seorang diri dengan keluarga, dimanapun kita mendengar kebaktian ini, Tuhan hadir bersama dengan kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa kami di surga, kami bersyukur pada pagi ini Tuhan, karena limpah kasih-Mu Tuhan menyertai kami. Limpah kasih-Mu Tuhan membolehkan kami hadir untuk ikut acara kebaktian kami pada pagi ini Bapa. Terima kasih Tuhan untuk persekutuan ini, untuk firman ini Tuhan, supaya kami terus mengandalkan Engkau, supaya kami tetap menjadi anak-Mu yang takut akan Engkau, menuruti segala firman-Mu, melakukan yang seperti kehendak Engkau kami lakukan Tuhan. Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau menyertai kami. Engkau adalah pertolongan kami, Engkau adalah perisai kami. Tuhan, Engkau memberkati kami secara pribadi kami, secara jasmani maupun rohani. Terima kasih Bapa, karena segalanya telah tersedia bagi kami yang takut akan Engkau. Bapa di surga, kami terus berdoa bagi seluruh jemaat-Mu, anak-Mu dimanapun pagi ini berada Tuhan. Kami kebaktian, Tuhan lawati mereka yang berduka cita Tuhan. Damai sejahtera Allah hadir di tengah-tengah mereka. Roh penghiburan, roh kekuatan, roh pertolongan dari Tuhan hadir. Tuhan menyembuhkan yang sakit Tuhan. Kami
disembuhkan oleh bilur-bilur-Mu Tuhan Yesus, kami telah sembuh. Terima kasih Bapa, kami terus serahkan acara kebaktian kami dari awal, pertengahan sampai ke penghujungnya. Lewat hamba-Mu yang melayani pada pagi ini, kepada saudari kami Floren yang memimpin pujian dan penyembahan, dan semua tim-tim yang terlibat, anak-anak kami yang memimpin, yang ikut serta dalam pimpinan pujian dan penyembahan, bantuan pujian dan penyembahan, yang bermain musik, dan segala yang terlibat dalam sisi rekaman ini. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau menyertai kami. Hikmat, kebijaksanaan dan curahan kuasa Roh Kudus Engkau juga menyertai setiap pribadi, termasuk hamba-Mu yang berkunci firman-Mu sebentar lagi. Tuhan, kami percaya Yesus, Engkau menyertai kami. Firman-Mu yang kami dengar adalah pelita bagi jalan kami dan suluh bagi segala kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami sekali lagi serahkan acara kebaktian kami ini ke tangan Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Oke, terima kasih. Kita serahkan acara seterusnya bagi Saudari Floren yang memimpin kita dalam pujian dan penyembahan. Dipersilakan. Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang saya kasihi. Kita sungguh bersyukur karena pada pagi ini kita dapat bertemu kembali bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, mari kita persiapkan hati kita dimanapun kita berada, kita tetap mau memuji dan memuliakan nama Tuhan, agar nama Tuhan yang layak dipuji dan Dia yang layak ditinggikan dan disembahkan. Amin. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, agar sukacita surga itu ada di hati kita, di jiwa kita. Haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Puji Tuhan. Haleluya. Sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya taklukkan badai yang bergelora. Haleluya.
bekerja di dalam hati kita. Karena kita tahu bahwa kekuatan yang kita miliki tidak dapat kita lakukan sendirian, tetapi ia dilakukan bersama Yesus. Karena Dia adalah Tuhan yang ajaib dan penuh kuasa. Haleluya. Yes. Haleluya. Yesus ya Tuhan. selalu mampu melakukan segala perkara di dalam Engkau yang memberi kekuatan kepada kami, Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya.
Yes, Jesus. We want to worship you, Lord. We want to worship you, Lord. Jesus. Enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor Christ. Lord, we worship you. Lord, we worship you. We worship you. Lord, I worship you. Worship you. For your name is holy. Enter the holy of holies. I enter through the blood of the Lamb. I enter to worship you only. I enter to honor Christ. Lord, we worship you. Lord, I worship you. I worship you. Lord, I worship you. I worship you. We worship you. Lord, I worship you. Your name is holy, Lord. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah, Jesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji.
Hanya Engkau Tuhan yang layak ditinggikan Bapa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Biarlah pujian dan nyanyian kami ini Tuhan adalah satu persembahan korban yang Bapa harum di hadapan Engkau Tuhan Yesus. Kami ingin serahkan setiap jemaat Tuhan di mana saja berada Tuhan, yang menyaksikan Tuhan penyembahan ini Bapa. Kami percaya Engkau jamah hati mereka, urapi mereka Tuhan, agar firman-Mu Tuhan akan melekat di hati kami Tuhan, seperti mana kami melekat di pohon anggur yang benar itu Bapa. Sebelum firman Tuhan, kami mendengar firman Tuhan, berkatilah hamba-Mu yang menyampaikannya Tuhan, agar firman-Mu itu Tuhan akan menjadi sesuatu yang akan membentuk kami dari dalam hati kami, dari pribadi kami Tuhan. Haleluya Yesus, terima kasih Bapa kami di surga. Persiapkan hati kami Tuhan, bukakan mata hati rohani kami Tuhan untuk mendengar sabda firman-Mu. Inilah doa kami Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah bersyukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudari yang kasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan sekali lagi kita ada kesempatan untuk meneruskan kebaktian kita pada pagi ini. Nah, pada pagi ini akan menyambung pelajaran kita yang diambil dari Kolose pasal yang kedua ayat 8 hingga yang ke-15. Sebelum ini mari kita berdoa sebelum meneruskan firman Tuhan. Tuhan adalah Bapa kami yang surga, kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Sekali lagi kesempatan dan masa yang Kau beri untuk kami pada pagi ini, di mana sekali lagi kami untuk meneruskan pelajaran kami itu dari surat Kolose Tuhan pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Bapa, sebelum kami meneruskannya, terlebih dulu kami serahkan setiap kami tangan-Mu Tuhan, agar Engkau berkati kami. Mohon agar kuasa Roh Kudus-Mu menyertai kami. Bukalah hati kami, pikiran kami, telinga kami untuk mendengar sabda firman-Mu pada pagi ini Tuhan. Bapa, bagi hamba-Mu yang menyampaikan, mengaku tidak lebih daripada saudara kami yang ada ataupun yang mendengar pada pagi ini, hanya siap untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Jadi Bapa, Engkau yang pakai saya Tuhan, biar Engkau sembunyikan saya salib-Mu, tapi biarlah Roh-Mu sendiri kebicara setiap kami yang mendengarnya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Kami serahkan masa seterusnya di tangan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur atas semua ini. Amin. Jadi saudara-saudari dikasih dalam Tuhan, jadi dalam beberapa minggu yang dulu kita telah mendengar firman Tuhan yang terbawa saudara kita Reverend Josh daripada Kolose pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7, di mana beliau memberi temanya itu berjalan bersama Kristus. Kemudian saudara kita Mak Roland minggu lepas bawa kita berjaga-jagalah. Jadi pada pagi ini saya akan meneruskan pelajaran kita yang diambil dari Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-8 hingga ayat yang ke-15. Mari kita buka dalam Filipi pasal yang kedua ayat 8 hingga ayat ke-15. Yang katakan, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan falsafah yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus, sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan oleh kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala pada semua pemerintah dan penguasaan. Dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptism, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah,
yang telah membangkitkan dari Dia dari orang mati. Kamu juga meski pendahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh kerana tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia. Sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengecam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tuntunan umum dalam kemenangannya atas mereka. Jadi saudara-saudari, kalau kita ingat 2 minggu lepas, saudara kita Reverend Josh mengatakan kita, di mana firman itu ada pada ayat yang 6 dan ayat yang ke-7. Karena kamu telah menerima atau menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat. Dan Rasul Paulus, biarlah jadilah kamu berakar, berdasar ke dasar yang teguh. Di mana dalam ayat itu Paulus menegaskan kepada mereka di Kolose bahwa supaya mereka teguh dalam iman mereka, supaya mereka terus tumbuh dalam iman mereka. Tetapi dalam pasal yang ke-8 ayat yang sampai ayat ke-15, di mana Paulus, utama ayat ke-8, di mana Paulus untuk mengingatkan dalam ketumbuhan, dalam kemajuan ke depan, untuk maju ke depan, banyak hal-hal yang akan menghalang kita. Banyak hal yang akan mempengaruhi kita supaya kita tidak dapat maju. Itu sebab dalam pasal ayat yang ke-8. Kita lihat ke Paulus untuk berhati-hatilah. Paulus katakan berhati-hati. Mengapa dari ayat 6 hingga 7 Paulus katakan karena kamu sudah menyambut, jadi kamu harus berakal di dalam Kristus, berakal dan berdasarkan dasar yang teguh. Tapi dari ayat 8 berhati-hatilah. Jadi pada pagi ini saya dengan mengambil satu tema supaya kita hampir sama dengan minggu lepas. Minggu lepas itu berjaga-jaga. Dan sini supaya kita dalam ketumbuhan iman kita, dalam kehidupan kita, haruslah kita berwaspadalah. Dalam ketumbuhan, Rasul Paulus kita berwaspada. Yang pertama Paulus katakan berhati-hatilah terhadap ajaran sesat. Kalau kita baca dari ayat yang ke-8, Paulus supaya kita berhati, Rasul Paulus menjelaskan tentang pesapah yang kosong dan ajaran palsu. Dia mengatakan sifat-sifat mereka yang kosong dan palsu. Kita lihat bagaimana sifat mereka, bagaimana cara mereka. Yang pertama Paulus katakan mereka dapat menawan kita ataupun dapat mempengaruhi kita. Itu yang pertama, mereka dapat mempengaruhi kita. Ini menunjukkan bahwa sekali seorang itu kena ajaran sesat, ia tidak mudah dilepaskan dari kesesatan itu, karena ajaran sesat itu menawan dia. Karena itu Rasul Paulus berkata, berhati-hati dan janganlah meremehkan dan janganlah sombong menghadapi ajaran sesat ataupun nabi palsu. Jadi mereka ini ada orang yang bijak. Mereka yang dari pesapa ataupun nabi palsu ini, mereka sangat bijak, menarik perhatian ataupun dapat mempengaruhi orang-orang percaya. Jadi itu perlu diingatkan bagi mereka di Kolose supaya mereka harus perhati, jangan terpengaruh. Dan kedua, mereka sekalipun mereka pesapa, mereka juga mereka disebut kosong dan palsu, tetapi mereka tidak berarti bahwa mereka ada kelihatan sebagai orang bodoh ataupun orang yang tidak pintar. Mereka ada seorang yang bijak, dan cara mereka kadang mereka menggunakan kata-kata yang indah. Kata-kata yang indah
untuk menarik hati orang yang percaya. Yang kedua, mereka menggunakan yang kuat dan yang meyakinkan. Kata-kata yang kuat meyakinkan hati orang yang percaya. Dan ketiga, mereka menampakkan hikmat. Penuh dengan hikmat. Kalau kita lihat kebanyakan orang yang terpengaruh ataupun yang tertarik, yang dapat dipengaruhi mereka bukan orang sebarang. Karena mereka ada hikmat. Yang seterusnya juga mereka juga kelihatan orang yang bijak. Ini yang banyak terjadi. Paulus harus mereka berhati-hati. Kalau kita lihat mungkin belum ada di tempat kita di Cirke. Kalau di Sibu, kalau kita lihat apalagi orang putih pakai necktie long sleeve, satu kumpulan, itu panggil mereka itu kumpulan Mamon. Mereka yang muda-muda, kalah mereka businessman. Kalau tengok pakaian mereka. Tapi bagaimana ajaran mereka? Ya begitu juga zaman Paulus mereka di Kolose pada masa itu. Jadi itu Paulus katakan supaya mereka berhati-hati daripada falsafah ataupun nabi palsu. Dan falsafah itu juga merupakan ajaran yang hanya berdasarkan pada ajaran turun-menurun. Ayat ke-8, masih ayat ke-8. Ajaran turun-menurun, tradisi manusia. Mereka boleh campurkan. Mereka juga belajar mengenai prinsip-prinsip dari roh-roh dunia. Mereka juga tidak menurut ajaran Kristus. Malah mereka menentang. Dari semua itu dapat disimpulkan bahwa kita tidak boleh menerima ataupun percaya pada ajaran sekalipun kelihatan bijaksana dan disertai dengan argumentasi yang meyakinkan. Tetapi tidak berdasarkan kitab suci. Jadi inilah Paulus mengingatkan kepada mereka jemaat di Kolose supaya mereka berhati-hati. Itu juga untuk bagi kita pada saat ini, zaman sekarang. Banyak orang mengaku yang mereka sama saja orang Kristen. Banyak mengatakan, ini juga sama. Tapi kebanyakan mereka dicampurkan dengan satu, mereka masih bersadar kepada turun-menurun, ajaran turun-menurun tradisi. Kedua, mereka berprinsip pada roh-roh duniawi. Dan juga ketiga, mereka tidak mengikut ajaran Kristus. Jadi saudara-saudari, kita harus berhati-hati. Dan yang kedua, yang Paulus jelaskan kepada mereka di Kolose, yaitu daripada ayat 9 hingga ayat ke-15. Paulus mengatakan, cukup Kristus adalah cukup untuk kita. Kecukupan Kristus. Kristus yang telah memenuhi segala keperluan kita dalam kehidupan kita. Ada berapa hal yang dia katakan untuk kita yang cukup untuk kita. Yang pertama, Paulus menunjukkan bahwa Kristus itu cukup. Dengan cara yang pertama, dia menunjukkan apa yang kita miliki kalau kita memiliki Kristus. Dia menjelaskan apa yang kita miliki dari ayat 9 hingga ayat 10. Kalau kita baca dari ayat 9 ayat 10, dia katakan, kamu telah dipenuhi di dalam Dia, Dialah kepala pada semua pemerintah dan penguasa. Di dalam Dia kamu telah disunat, bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan dan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptism,
Dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Jadi Kristus, ya Rasul Paulus katakan bahwa Kristus cukup untuk kita bila kita memiliki Kristus. Allah telah menyatakan dirinya secara penuh atau sempurna dalam Kristus. Dalam kemah suci atau bait Allah ada simbol kehadiran Allah, tetapi dalam Kristus adalah betul-betul tinggal di dalamnya. Dan Allah ditemukan secara penuh dan utuh di dalam Kristus. Itu yang pertama. Dia menunjukkan apa yang kita milik kalau kita memiliki Kristus. Jadi banyak kita miliki. Dan yang kedua, kita telah dipilih di dalamnya. Ayat yang ke-10. Dan kamu telah diberikan kepenuhan dalam Kristus. Kamu telah dibuat menjadi lengkap. Kita telah dipenuhkan di dalam Kristus. Apa yang kita perlu kita sih, Tuhan yang telah memberikan segalanya untuk kita. Karena Allah betul-betul diam di dalam Kristus, maka kita sudah lengkap kalau kita mempunyai Kristus. Karena itu jelas bahwa Kristus tidak perlu ditambah dengan sesuatu apapun. Jadi saudara-saudari kasih dalam Tuhan, bila kita percaya kepada Tuhan, bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan, kita harus sadar bahwa kita ada segalanya dalam Kristus. Jangan seperti orang Iban selalu katakan, mau tambah, ngecak ke nambah ke dulu. Macam Tuhan itu masih kurang. Kita mau tambah, ambil ini, supaya lebih kuat lagi bersama. Firman Tuhan jelas kepada kita, cukup Kristus sahaja untuk kita, untuk memenuhkan ataupun untuk melengkapkan segala keperluan kita. Tak payah tambah-tambah. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, Kristus ataupun Dialah kepala untuk semua pemerintah dan penguasaan. Ayat 10b. Dan kamu telah diberi. Semua pemerintah dan penguasaan menunjukkan kepada para malaikat. Ayat menyatakan bahwa Kristus sebagai kepala para malaikat, dan karena itu ayat ini menjadikan milik kita. Kalau kita memiliki atau menunjukkan bahwa malaikat pun menjadi milik kita kalau kita memiliki Kristus. Jadi kalau itu ada kepunyaan Kristus, jadi kita juga Kristus juga itu juga akan milik kita. Jadi ini menunjukkan bahwa Kristus itu cukup untuk kita. Dia yang memerintah segala pemerintah dan penguasa. Jadi puji Tuhan, kita bukan yang kita seperti kita yang kuasa roh jahat ataupun apa yang memerintah, tapi Tuhan ataupun Allah yang memerintah semua pemerintah dan penguasa yang ada di dunia ini ataupun di mana. Tuhan saja. Kalau kita mempunyai Tuhan, kalau kita mempunyai Yesus, jadi kita juga menunjukkan kita juga Kristus itu cukup untuk kita menjaga kita, melindungi kita dari pemerintah ataupun dari penguasaan. Jadi itu yang apa yang telah Tuhan lakukan, yaitu Kristus cukup untuk kita. Kalau Yesus telah buat itu untuk kita, apa sebab kita khawatir ataupun apa yang membuat kita masih ragu-ragu? Bagaimana cara kehidupan kita? Oke, itu yang daripada ayat. Dan yang kedua, daripada ayat yang ke-11, orang Kristen tidak perlu sunat lahiriah. Paulus menjelaskan kepada orang Kolose bahwa mereka tidak perlu disunat lahiriah. Karena dalam zaman lama, penyanyian lama, setiap orang yang percaya kepada Tuhan,
kepada Allah mereka harus disunat. Tetapi dalam perjanjian baru segalanya sudah diambil Yesus. Itu sebab dalam perjanjian baru kita tak payah disunat bila kita percaya kepada Tuhan. Itu sebab dalam ayat 11, di dalam Dia kamu telah disunat. Di dalam Tuhan kita telah sunat. Jadi orang yang ada dalam Kristus sudah disunat dengan sunat Kristus atau rohani, yaitu penanggalan tubuh yang berdosa atau manusia lama. Karena itu jelas bahwa kita sudah tidak perlu sunat jasmani lagi. Menunjuk kita karena Kristus yang telah lakukan. Jadi kita tidak payah disunat lagi. Di sini Rasul Paulus menentang ajaran rasul palsu yang ingin mencampur Injil dengan hukum Taurat atau kekristenan dengan Judaism atau iman yang perbuatan baik. Karena banyak orang katakan kamu buat baik, kamu akan diselamatkan. Banyak orang katakan begitu. Tapi itu bagi kita selamatkan oleh anugerah dan oleh iman kita. Kalau kita percaya pada Tuhan, beriman, kita akan diselamatkan. Bukan kamu sunat atau tidak sunat. Dan ayat yang ke-13 katakan bahwa kamu dulu tidak bersunat secara lahiriah. Ya, kalau Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka Kolose, mereka dulu memang mereka tidak bersunat. Ini menunjukkan bahwa orang Kolose adalah orang yang non-Yahudi, orang yang bukan Yahudi. Karena Yahudi kalau mereka percaya, mereka disunat. Jadi karena orang Kolose mereka belum sunat, berarti mereka belum percaya kepada Tuhan. Dan Paulus katakan karena dulu kamu adalah orang yang belum bersunat atau tidak bersunat secara lahiriah. Tapi sudah dulu mereka mati dalam dosa dan mereka ada dalam keadaan tidak bersunat. Tetapi dalam keadaan demikian Allah menghidupkan mereka. Ayat 13b. Dulu memang mereka karena mereka tidak percaya, tapi sekarang kamu sudah percaya seperti dikatakan ayat 6. Karena kamu telah menyambut Yesus Kristus sebagai Tuhan. Jadi kamu berakar. Tapi ayat seterusnya 13 tu, karena kamu sudah menyambut, karena Yesus yang telah menyelamatkan kamu, kata sini. Walaupun kamu tidak bersunat, tapi kamu sudah diselamatkan. Jadi tak payah bersunat. Oke, jadi ini yang kedua. Apa yang Kristus lakukan bagi mereka. Jadi itu cukup bagi Kristus, cukup untuk kita, segala keperluan kita. Dan yang ketiga, apakah yang telah Kristus lakukan bagi kita? Ayat 13c sampai ayat 5. Okay. Yang kedua tadi, itu Paulus mengingatkan kepada mereka Kolose bagaimana kehidupan mereka sebelum mengenal Tuhan, kemudian bagaimana selepas mereka menyambut, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan mereka. Dan Rasul harapkan supaya mereka jangan terpengaruh dengan falsafah ataupun ajaran palsu yang menyesatkan mereka. Itu sebab Paulus menjelaskan dari ayat 8 sampai ayat yang ke-13e. Sampai ayat 13 kata, memang kamu dulu adalah orang yang tidak bersunat, orang yang telah berdosa. Tapi Kristus yang telah menyelamatkan kamu. Dan sekarang bagian ketiga, apa yang telah Kristus lakukan? Ayat 13c sampai ayat 15. Yang pertama, Ia mengampuni segala pelanggaran kita. Kristus Dia telah melakukan, sudah mengampuni segala dosa kita. Firman Tuhan katakan, walaupun dosa kamu merah seperti sesomba, Tuhan mengampuni dia menjadi bersih, suci seperti salju. Ini pengampunan Tuhan kepada kita.
Orang kita jangan khawatir lagi. Tuhan ampun kita. Nah, ingat bahwa pada waktu Yesus mati di atas kayu salib, Ia bukan hanya menebus dosa kita yang lalu saja, tetapi semua dosa baik yang lalu, sekarang maupun yang akan datang. Tuhan akan mengampuni segala dosa kita. Bukan yang lalu, yang sekarang. Yang sampai hari ini. Itu yang tuliskan dalam Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, Dia adalah setia dan dengan percaya Dia akan mengampuni dan menyucikan atau membersihkan kita dari dosa kita. Dengan syarat bila kita mengaku, atau kata lain bila kita bertobat. Apa yang telah kita lakukan. Bukan berarti ini kita boleh suka hati buat dosa, sudah ampuni, buat dosa lagi, sudah ampuni, buat dosa. Bukan, ini bukan arti begitu. Bila kita sudah mengampuni, diampuni, kita bertobat. Bila kita sudah, kita telah membuat dosa. Ya, Kristus yang telah melakukannya. Untuk kita. Dan yang kedua, Dia bukan hanya mengampuni kita. Yang kedua, apa yang telah Kristus lakukan, Ia telah menghapuskan surat hutang. Ini adalah surat hutang kita. Jangan main, kita ada surat hutang. Saya ingat masa Bapak sama saya hidup, mereka ada buku 355. Buku 35. Kalau mereka ada ambil itu yang terbayar, mereka tulis itu buku hutang lah. Kalau kita zaman sekarang inilah buku hutang. Buku 35. Tulis. Kita ada hutang. Bagaimana kita ada hutang? Sini kata ayat saya katakan bahwa Ia telah menghapuskan surat hutang kita. Sebagai hutang untuk dihukum karena kesalahan dosa, kutuk hukum Taurat adalah surat hutang yang mendakwa kita. Hutang kita karena kita ini orang yang berdosa. Firman Tuhan jelas kata kita dari Roma pasal 3 ayat 3. Semua manusia telah berdosa dan jauh dari kemuliaan Allah. Ayat 10 katakan, seorang pun tidak ada yang benar. Jadi kita sudah tulis ini hutang kita. Apa dia? Hukum ayat Rom yang bagi 6 ayat 3 katakan, karena upah dosa adalah maut. Ini sudah tulis ini, maut menunggu. Kalau kamu tidak berhutang, kalau kamu tidak berdosa, berarti maut akan datang padamu. Kita didakwakan. Tetapi bila kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat kita, Yesus kata, Ia menghapuskan surat hutang. Berarti Yesus yang membayarkan hutang kita. Orang yang jahat seperti kita ini, Tuhan telah mengampuni kita dan telah menyucikan kita. Apa Tuhan katakan? Bila dia sebelum napas terakhir katakan, sudah selesai. Tidak ada hutang lagi, sudah selesai. Tuhan telah mengampuninya. Sudah ngambilnya. Jadi inilah surat hutang yang Tuhan katakan. Kalau Tuhan tidak mengambil, kita masih berhutang. Kita dosa kematian menunggu kita. Karena kita orang yang berdosa. Walaupun bagaimana, kalau ikut adat orang Iban, mereka walaupun bapak ikut babi kau sembelih untuk pengampunan pun tidak dapat bayar. Kau bunuh satu lagi, tengok dia punya hati, tidak bagus. Bunuh lagi, tidak bagus. Bunuh lagi. Bapak ikut itu yang kita pakai. Tapi bila Yesus dia mati disalibkan, Dia yang membayar segala hutang kita. Katakan Rasul Paulus sekali, Dia membayar surat hutang. Kita tidak ada hutang kalau kita datang pada Tuhan. Karena Tuhan telah membayar kita. Itu sebab kita dapat memuji Tuhan. Jadi surat hutang ini dihapuskan ketika Kristus menebus kita dari kutukan hukum Taurat. Dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita dalam Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat.
dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Saudara saya kasih Tuhan, kalau terpastikan betul ayat ini, kalau terenungkan betul, kenapa Yesus disalibkan? Kenapa Yesus digantung di kayu salib? Bukan karena engkau dan saya. Untuk membayar hutang kamu dan hutang saya. Dia digantung di kayu salib. Ia membatalkan utang itu bagi kita orang-orang yang bertobat dan percaya. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Itu untuk kita, untuk dia yang buatnya mati kayu salib sebagai manusia, dengan berikan kita untuk damai sejahtera. Itu yang ketiga, Tuhan telah membayar surat hutang kita. Puji Tuhan. Siapa yang sanggup membayar hutang kita? Hanya Yesus sanggup membayar hutang kita. Sekarang kita memuji Tuhan. Yang keempat, dari ayat yang ke-14b, ia memakukan pada kayu salib. Apa yang dia telah lakukan? Apa yang telah dia pakukan, tebuskan? Ada 3 hal yang dia telah lakukan semasa dia disalibkan. Pertama, itu adalah satu pembayaran. Dalam Bilangan pasal 3 ayat 46 dan 47. Dia telah membayar untuk kita. Kedua, itu menghasilkan pembebasan bagi umatnya, bagi orang percaya padanya. Keluaran 21 ayat 30. Kita bebas karena dia telah mengambil kita. Telah mengambil segala hukum kita. Dia telah membebaskan kita dari belenggu, dari ikatan yang ada dalam kehidupan kita. Kita bebas. Yang ketiga, ini memiliki pembebasan yang ketiga, itu memiliki nilai yang sama dengan nilai benda atau orang yang ditebus. Datuk, bagaimana? Kata firman Tuhan, kata kita adalah ditebus ataupun kita adalah dibayar dengan harga yang mahal. Pembayaran, Alkitab katakan bahwa orang Kristen dibeli dengan harga yang mahal, yang tertentu. 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Tidak tahu kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah, dan Allah telah membeli dengan harga yang mahal. Dengan apa Allah membelikan? Dengan darah. Bukan darah ayam ataupun darah binatang ya seperti orang Iban buat, tapi dengan darah manusia, darah anaknya. Harga satu orang kita. Harga saya dengan kamu. Tuhan membayarnya. Allah telah membayar satu pengorbanan besar. Harga yang maksud adalah darah Yesus yang dia pakai untuk membeli orang-orang bagi Allah dari setiap suku dan bahasa dan umat dan bangsa. Dari berbagai suku dia membayar untuk kita.
Kedua dalam pembebasan. Korban Yesus memberikan pelepasan melalui tebusan dari dosa. 1 Korintus pasal 1 ayat 30. Tuhan beri kebebasan untuk kita, melepaskan kita. Kita merasa lepas. Kalau kita tanya bagi orang Iban, sebelum mereka mengenal Tuhan, apa mereka kata? Hantu di bawah dagu. Itu tidak boleh sebut. Jangan sebut, tidak boleh. Kalau budak kecil gemuk, jangan sebut gemuk, tidak boleh. Sebut jahat. Bagaimana? Tapi bila kita sudah mengenal Tuhan, kita telah dibebaskan. Oh, cantik, comel. Kalau tengok anak yang comel, takkan jahat betul, sedangkan itu comel. Kita telah dilepaskan. Kata puji Tuhan, cantik, bagus betul budak ini. Tidak apa-apa kita. Kalau menurut Tuhan bagi Riban, tidak boleh. Jangan kata dia cantik ataupun comel. Jangan katakan dia gemuk. Bagaimana kalau dia gemuk kita katakan dia kurus? Kalau dia cantik, comel katakan tidak comel. Bagaimana kalau kita ibu bapak mendengar itu? Anak saya yang cantik, yang comel katakan tidak comel. Itu kata Riban tuh. Antu tunsang sebayan. Katakan sebayan itu dunia antu. Terbalik. Tapi Tuhan Yesus telah membebaskan kita. Dan yang terakhir, yang kelima. Apa yang telah Yesus lakukan untuk kita? Yang kelima, ayat yang ke-15. Yesus telah melecuti Satan. Karena hutang kita telah dibayar oleh Yesus, jadi iblis tidak dapat menagih kita. Iblis tidak dapat menuntut kepada kita. Iblis tidak dapat mendakwa kita ada hutang dengan dia. Karena kita sudah milik Kristus. Kita telah dibeli. Walaupun mulai iblis yang mau coba kita, tapi sekarang kita sudah milik Tuhan. Kita bukan milik iblis lagi. Karena surah hutang telah dihapuskan, ayat ke-14, maka setan tidak punya senjata kalau kita kembali kepada adat ataupun kepada law. Maka seakan-akan kita mengembalikan senjata setan yang sudah dilecutkan oleh Yesus itu. Melalui kematian di salib, Kristus mengalahkan semua kekuatan roh jahat dan kuasa setan di dunia ini. Efesus 6 ayat 12. Ia melecuti mereka dari kekuasaannya untuk menahan orang-orang terbelenggu kepada kuasa kejahatan menentang kehendak mereka. Saudara-saudari kepada Tuhan, kasih Tuhan, Yesus telah melecutkan setan, telah mengalahkan setan. Tak ada lagi buku 35 kita dengan iblis. Sudah dibayar. Kalau kita sudah tak ada hutang lagi dengan toke, tak ada nama kita lagi, buku pun tidak ada. Begitu kehidupan kita, bila Yesus sudah bayar, tak ada lagi. Mana bertoke boleh kejar kita, sudah dibayar. Iblis tidak boleh kejar kita karena kita sudah dibayar. Yesus sudah bayar. Untuk semuanya, untuk kita. Saudara-saudari kasih Tuhan, untuk kesimpulan dia. Ingat, Rasul Paulus ingatkan kita, berhati-hati. Kita bersyukur Yesus sudah melakukan untuk kita. Ingat apa yang Yesus lakukan. Yang pertama, Dia telah mengampuni segala pelanggaran kita. Segala dosa kita telah diampuni Tuhan. Walaupun iblis coba, saya kenal kamu, siapa kamu.
kamu begini begitu dulu. Itu dulu, tapi sekarang kita sudah percaya pada Tuhan. Tuhan telah mengampuninya. Jangan kita kalah atau kalah dengan bisikan iblis. Kadang-kadang iblis dia coba supaya kita mengingatkan kelemahan kita. Saya kenal siapa kamu. Tapi kita harus ingat Yesus telah mengampuni segala pengaruh. Yang kedua, Yesus telah menghapuskan surat hutang kita. Kita tak ada. Bye-bye iblis, tidak ada hutang lagi dengan dia. Beritahu iblis, kau tidak ada lagi kaitan hubungan dengan saya. Saya adalah milik Kristus. Kristus yang punyai saya. Sekarang saya ikut Kristus. Itu sebab kita jangan main-main bila kita percaya pada Tuhan. Kita harus serius untuk kita. Yang keempat. Yang ketiga. Dia telah memakukan pada kayu segala kesalahan kita. Dia telah menebus kita dalam atas kayu salib. Itu sebab dia dipakukan. Dan yang kelima, dia melecuti setan. Dia meninggal mengalahkan setan. Jadi saudara-saudari Tuhan, kita harus ingat kita bukan dengan baptism. Jadi kita harus berhati-hati. Jangan menjadi ini dasar untuk kita menambah Kristus dengan baptism. Tuhan tidak payah ditambah. Tuhan katakan cukup. Dia untuk anugerah cukup untuk kita. Kedua, kita harus percaya dan iman. Percaya dan iman menerima Yesus Kristus. Percayakah kita bahwa Yesus itu cukup untuk keselamatan kita? Apapun keperluan rohani kita dan berapa banyak dan besarnya dosa kita, Kristus tetap cukup bagi kita. Jadi saudari, mari kita pikirkan kehidupan kita. Kalau hari ini kamu belum serius lagi untuk percaya kepada Tuhan atau menerima Yesus sebagai Tuhan, bukan setakat Kristen saja. Marilah bertobatlah, balik kepada Tuhan. Tuhan telah melakukan yang terbaik untuk kamu. Tuhan cukup untuk kehidupan kita selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan berkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan adalah Bapa kami yang surga. Kami bersyukur, terima kasih Bapa karena anugerah kasih-Mu pada kami. Terima kasih Bapa atas firman-Mu pada pagi ini. Walaupun hamba-Mu sebentar, tapi biar Roh-Mu berbicara lewat apa yang telah kami dengar pagi ini Tuhan. Bapa kami terima kasih atas apa yang telah Engkau lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan ampuni kami. Mungkin selama ini kami tidak sadar. Hanya kami tahu Engkau mati di salib. Tapi pada pagi Engkau telah mengajar kami Tuhan. Engkau yang telah mengampuni kami orang yang berdosa. Engkau yang telah membayar hutang kami, surat hutang kami telah dibayar. Dan juga Engkau juga Tuhan yang telah melecutkan segala kuasa iblis. Kami bersyukur, terima kasih Bapa atas kasih-Mu yang tidak terbatas. Atas kasih-Mu yang tidak terhad. Yang mengasihi kami seperti mana adanya kami Tuhan. Bapa, biarlah mulai hari ini biarlah Engkau itu bekerja hati kami. Supaya kami percaya dan menerima Engkau sebagai Tuhan di selama hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa sekuat semua ini. Amin. Shalom dan selamat beribadah bersama BEM Bandar Sarike. Ini adalah pengumuman bagi minggu ini. Nombor yang tertera di skrin adalah nombor rasmi gereja 014-207-0661. Sebarang keperluan seperti hal pertunangan dan perkawinan, penyerahan anak, kematian, baptisa, perpindahan atau kesyukuran, dan sokongan doa bagi orang sakit, bolehlah menghubungi nombor tersebut. Seterusnya,
adalah perjumpaan mingguan seperti youth, cell group dan pelayanan wanita. Anda boleh merujuk kepada pengerusi dan ketua sel masing-masing. Perjumpaan secara online amatlah digalakkan. Persekutuan doa masih akan diadakan secara online menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet, iaitu pada setiap hari Selasa pukul 7.30 malam. Link meeting akan dimaklumkan di WhatsApp grup BEM Bandar Serike kemudian. Oleh itu, semua jemaat dialu-alukan untuk sama menghadiri persekutuan ini. Together, we are stronger in prayer. Ini adalah perkara-perkara doa yang boleh kita bawa bersama di dalam doa di mana saja kita berada, kerana doa orang percaya besar kuasanya. Tertera di skrin adalah laporan kewangan BEM Bandar Serike pada minggu yang lalu. Sepanjang tempoh ibadah secara maya, tanggap umum dan tanggap persepuluhan akan dikumpul melalui dua cara, iaitu secara online transfer kepada nombor bank gereja yang tertera, atau cara kedua iaitu kumpul dahulu dan boleh diserahkan semasa penjumpaan ibadah yang akan datang. Sila sertakan tarikh dan nombor persepuluhan anda. Kebaktian mingguan kita akan tetap diteruskan secara maya. Berikut adalah jadual pelayanan bagi minggu hadapan. Sekian sahaja buletin gereja untuk minggu ini. Terima kasih atas perhatian anda. Stay safe and God bless. Oke, terima kasih untuk semua yang terlibat sebentar tadi dalam kebaktian kita. Terima kasih, puji Tuhan untuk urapan curahan kuasa Roh Kudus Tuhan bagi kita yang mendengar, bagi kita yang mengikuti kebaktian sebentar tadi. Terima kasih juga untuk anak-anak kita yang telah mempendengarkan kita untuk pengumuman gereja kita pada minggu ini dan untuk aktiviti gereja kita untuk minggu yang akan datang. Oke, terima kasih untuk firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dengan firman Tuhan sebentar tadi. Oke, mari kita berdoa, kita serahkan menutup kebaktian kita pagi ini. Kita percaya Tuhan menyertai kita dalam segala aktiviti kita, pergerakan kita pada minggu yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk campur tangan Engkau, penyertaan Engkau dalam acara kebaktian kami dari awal tadi sampai ke penghujungnya. Terima kasih Tuhan karena Engkau hadir dan Engkau mendengar persembahan kami yang berbau harum Tuhan lewat pujian dan penyembahan kami. Kami bersyukur Tuhan karena kami berkesempatan untuk belajar, untuk merenungkan dan untuk mendengar sabda firman-Mu. Biar setiap pribadi yang mendengar terus dikuatkan, terus dimatangkan, terus dipulihkan. Dan Tuhan kami makin jelas apakah rencana dan kehendak Tuhan bagi setiap pribadi kami hadir di dunia ini Bapa. Terima kasih Bapa, supaya setiap pribadi terus menjadi anak-Mu yang taat, yang takut akan Kau. Terima kasih Tuhan, kami serahkan acara kebaktian, acara kami selanjutnya untuk minggu ini. Apapun yang kami lakukan, keluar masuk kami, Engkau memimpin kami. Acara aktiviti gereja seterusnya Tuhan kami serahkan kepada Engkau Tuhan yang menyertai kami. Terpujilah nama-Mu Yesus, biar segala yang kami lakukan bagi kemuliaan nama-Mu, biar Engkau yang ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih acara kebaktian kita pada minggu ini sampai di sini saja. Oke, berjumpa lagi pada minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan memberkati.